Terlihat ya. Sudah terlihat. Oh ya, sudah terlihat. Oke, Mohon terima on kasih cam ya, Pak. adik-adik. Iya, mungkin teman-teman bisa kita coba on cam kali ya, biar ini nanti ada beberapa pertanyaan juga yang akan aku ajukan. Tujuannya biar ya kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi mungkin sambil nunggu teman-teman on cam, aku perkenalan dulu. Selamat malam Pak Irwan dan selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. eh, aku bisa sharing di malam hari ini. Nah, perkenalkan aku Adinda atau biasa yang dipanggil Adin. Dulu Teknik Industri angkatan 2018 dan pas skripsi itu dibimbing oleh Pak Irwan. Nah, sekarang aku bekerja sebagai UX copywriter intern. Jadi masih intern di blibli.com. Ya, teman-teman tahu ya blibli.com, ya itu dia. Nah, ini yang akan aku sharing hari ini bisa dilihat di layar, judulnya A Glimpse of What Product Design Is, a safe session to discuss about UI UX or product design. Nah, berhubung ini udah malam ya, mungkin teman-teman juga habis banyak kegiatan gitu ya, capek gitu. Kita ya materi malam ini kita coba jangan berat-berat lah ya, tapi aku usahakan intinya itu tetap dapat. Hari ini kita akan lihat istilahnya the tip of the iceberg. Jadi ujung dari gunung es, apa sih produk desain itu? Kita ngintip dulu nih produk desain itu apa sih gitu ya. Dan di sini I will need your participation. Aku akan butuh partisipasi kalian karena ini sifatnya sharing. Aku akan sharing pemahamanku terkait produk desain. Dan selama sesi nanti juga ada akan beberapa activity dan pertanyaan. Jadi anggaplah sekarang ini kita lagi di kafe ya, kita lagi duduk ngobrol bareng gitu ya, sebagai teman gitu ya istilahnya. Oke, sebelum mulai kali ya aku pengen kenal terlebih dahulu nih sama teman-teman. Di sini adakah yang tertarik ke ranah UI UX atau product designer? Mungkin bisa raise hand atau on cam atau langsung on mic gitu ya. Adakah? Mungkin yang udah tertarik nih, diam-diam kan. Belum ada? Belum ya? Oke. Berarti belum ada yang coba ikut course atau belajar otodidak gitu ya? Sepertinya sudah, cuman nggak tahu loh. Low profilnya orang Solo dan sekitarnya ya begitulah. Siap, Pak. Oke, 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 oke. Oke, eh, semoga sharing hari ini bakal itu ya, menarik ya, karena ini kita mencoba melihat dari dasarnya dulu nih. Nah, berhubung aku masih belajar, nanti kita di sini sharing aja. Misal ada yang kayak, "Kak, kayaknya aku pernah belajar tentang topik ini, aku dapetnya gini deh, aku taunya gini deh," itu boleh langsung disampaikan aja. Tapi kalau misalkan kalian nanya, "Kak, kerjanya udah selesai atau belum?" Nah, itu mohon maaf tidak aku jawab ya. Mohon jangan ditanyakan gitu. Oke. Nah, berhubung di sini tadi topiknya di sini safe session ya, safe session to discuss about UI UX or product designer. Jadi eh, pembahasanku di malam ini juga akan lebih santai. Pak Irwan mohon izin saya untuk lebih santai gitu ya. Wow. Hmm. Ya, makasih Pak. Oke. Di sini juga ada beberapa terms atau istilah yang mungkin nanti aku akan gunakan gitu ya. Yang pertama ada product design. Nah, ketika aku membahas, aku nggak sengaja nyebut produk atau produk desain, itu aku merefer ke atau merujuk ke aplikasi, website, mungkin ya aplikasi atau website yang biasa teman-teman bisa cek di App Store gitu ya, di Play Store gitu. Hari ini fokusku akan ke sana gitu. Dan terkait user, user ini adalah orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Misal kalau Gojek atau Zoom nih, Zoom meeting yang menggunakan berarti kan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Oke, itu dua istilah yang nantinya akan kita gunakan. Oke,
Yang pertama, kita agak pemanasan dulu ya. Di sini ada sedikit game yang aku dapat dari web nih. Judulnya di sini aku kasih judul Try Not to Get Mad. Coba untuk jangan marah gitu ya. Ya, jadi tasknya di sini adalah finish the registration process. Nanti coba teman-teman buka webnya. Ini aku drop di di chat ya. Bisa dibuka webnya dan bisa dicoba-coba nih. Coba diselesaikan proses registrasinya ya. Apakah bisa gitu ya? Atau oh nanti ada kendala nemu gimana-gimana gitu ya. Oke. Udah pada bisa buka linknya? Bisa-bisa? Hmm. Udah, Mbak. Udah ya? Bisa. Oke. eh Bagi teman-teman yang udah bisa, mungkin aku kasih waktu buat teman-teman coba dulu kali ya. Coba utak-atik sendiri. Coba dimainin sendiri tuh. Untuk menyelesaikan proses registrasi. Oke. Mungkin ada yang bingung ya pas make, ada yang kaget pas buka websitenya. Saya termasuk yang bingung ini. Oke, Pak Irwan berarti termasuk yang bingung ya, Pak. Oke, Pak Irwan termasuk yang bingung. Oke, teman-teman yang off cam udah pada nyoba belum nih kira-kira? Udah pada coba dibuka atau belum? Setauku dari ini juga bisa ya, dari HP juga bisa ya seharusnya. Ada yang udah merasa agak kesel gitu ya ngelihat websitenya. Oke, jadi teman-teman yang ada mungkin, oh Mbak saya kesel nih, oh Mbak saya gini nih, itu bisa mau ketik di komen itu juga nggak apa-apa ya. Oke, ini udah berapa menit? Ya, udah pada nyoba semua. Ada yang berhasil kah? Oh, ini dari Royhan, kesel dikit. Oke, Royhan kesel dikit ya. Royhan udah nyampe tahap berapa nih? Kan kalau nggak salah ada 4 tahap ya. Royhan udah sampai tahap berapa nih? Dari teman-teman yang lain coba komen dong. Udah nyoba apa belum nih? Perasaannya gimana nih? Kesel apa enggak nih? Gimana gimana? Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Ada yang udah berhasil nggak ya sampai tahap akhir? Ah, nyerah saya. Oke, Pak Irwan nyerah. Pak Irwan nyerah. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang nyerah juga atau ada yang berhasil? Oh, yang berhasil aku mau acungin jempol sih. Kayak keren gitu berarti. Oke, kayaknya masih bingung semua ya. Semuanya masih fokus. Oke, oke. Kita coba itu deh. Kita coba ke next slide ya. Nanti buat teman-teman yang masih mau memecahkan kasus ini, dipersilakan gitu ya. Tapi kita coba ke next slide. Oke. Ini adalah tampilan yang tadi teman-teman lihat pas pertama kali membuka websitenya ya. Ada ya cukup banyak hal yang bisa dilihat di sini. Aku pengen ngajak teman-teman sharing. Misalkan ada yang pengen sharing nggak ya? Gimana apa yang kalian pikirkan ketika membuka website ini? Apa yang kalian rasakan dan mungkin apa yang kalian notice nih dari website ini? Kira-kira ada yang berani nggak ya? Ada yang mau nggak ya? Atau masih bingung nih? Masih fokus ngutak-ngatik websitenya? Adakah? Adakah? Mungkin dari siapa nih? Gak mungkin aku sebut nama dong ya, nggak usah lah. Oke, websitenya bingungin. Oh nih ada Baharudin nih, komen websitenya ngebingungin. Oke, ada yang merasa websitenya ngebingungin. Oke, oke. Mungkin dari aku ya sharing.
Aku ketemu website ini juga sebenarnya baru beberapa hari lalu. Apa yang aku pikirkan ketika pertama buka website ini? Kaget. Kaget. Dan sama kayak Pak Irwan, aku juga menyerah gitu ya, hampir menyerah. Gitu. Aku kayak, loh ini gambarnya tabrakan semua, warnanya tabrakan gitu kan. Terus pas aku coba cek-cek di sini, kok agak nyebelin ya websitenya ya. Kok ini tombol di tengahnya kok cancel ya? Kan biasanya submit gitu ya, langsung oke gitu ya. Kok ini cancel ya? Emang nggak mau cancel, maunya next gitu ya ke tahap selanjutnya. Jadi emosiku tuh kayak kesel, gemes, kayak kapan sih ini selesai gitu ya. Tapi di saat bersamaan excited juga sih, karena ya namanya juga games ya. Dan satu hal yang aku notice ya, karena aku UX copywriter, di sini aku notice tulisan user in your face. Aku tahu ini cuma game, tapi sebagai UX copywriter kayak agak kesel gitu ya, kok user interface gitu kan, harusnya user interface gitu ya. Jadi, nah itu banyak hal yang aku pikirkan, aku rasakan, dan juga aku notice nih ketika pertama kali membuka website ini. Dan tapi kenapa sih? Apa sih yang bikin kita merasa atau berpikir seperti itu? Misalkan dari Royhan kesel, kenapa sih Royhan bisa kesel? Dari Baharudin bingung, kenapa sih Baharudin bisa bingung? Dari Arya juga bingung, kenapa sih kita bisa bingung gitu ya ketika kita membuka suatu website? Oke, ini akan menjadi pertanyaan utama kita. Tapi sebelum itu, aku mau lanjut activity kedua dulu, yaitu coba cek screen time. Nah, ini coba deh masing-masing jujur kali ya, di HP screen time-nya berapa kali, kayak berapa lama sih dalam seminggu terakhir pemakaian handphone kalian. Dan apa aja nih top 3 aplikasi atau kategori yang kalian gunakan. Nah, ini aku langsung spill aja kali ya. Nah, ini penggunaan HP-ku cukup banyak, 6,5 jam ya per per minggu. Ini minggu lalu 6,5 jam. Kayak cukup banyak ya, mulai dari aku menggunakan aplikasi sosial, productivity kayak Word, Teams, Microsoft Teams gitu ya, entertainment, YouTube gitu ya. Nah, ngelihat dari sini aja kita tahu kayaknya dalam satu hari itu kecil kemungkinan kita cuma buka satu aplikasi atau website. Contoh kalau aku dalam satu hari atau misal dalam seminggu ini aku buka IG iya, buka WA iya, buka YouTube iya, sampai Google Maps dan selanjutnya juga iya gitu kan. Jadi banyak aplikasi yang aku gunakan dalam sehari atau seminggu gitu. Dan apakah aku cuma buka aplikasi itu dalam satu kali gitu? Misalkan Instagram, apakah cuma aku buka sekali seumur hidup? Kan enggak ya, belum tentu. Sebelum hari ini pun aku udah buka, beberapa kali buka dan buka terus sampai terbiasa gitu ya. Nah, jadinya kadang tanpa mikir, misalkan dari Instagram, kalau aku harus login, aku bisa langsung klik 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 klik, klik selesai. Lanjut ke TikTok, langsung klik 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 selesai gitu ya. Aku bisa lancar banget tuh. Nah, kenapa ya? Kok bisa ya? Aku bisa lancar banget gitu. Walaupun aplikasinya beda, tapi aku bisa tanpa masalah pakai gitu. Jawabannya masih ada di screen time ini, yaitu adalah exposure atau exposure ya, expose ya, kita terekspos dengan banyak aplikasi setiap harinya. Di sini dalam seminggu aku 6,5 jam terekspos dengan aplikasi. So we are exposed to many products with different things they can offer. Jadi kita terekspos dengan banyak produk dengan berbagai hal juga nih yang bisa mereka tawarkan. Nah, dalam setiap aktivitas pemakaian produk itu ada berbagai pengalaman yang kita alami dengan berbagai pilihan yang kita hadapi. Maksudnya apa tuh? Gitu kan. Yang pertama, ada berbagai pengalaman yang kita alami. Contoh, dalam sehari nih, ini aku coba pakai aplikasi Gojek ya. Mungkin beberapa teman-teman juga sering menggunakan aplikasi ini. Contoh dalam sehari kita pakai aplikasi Gojek itu 2 kali.
Yang pertama, atau yang kiri, ini untuk pesan Gojek, sedangkan yang satunya untuk pesan GoFood. Nah, aplikasinya sama-sama Gojek, tapi tujuannya kan berbeda. Yang Gojek aku pengen sampai ke suatu tempat, yang GoFood aku pengen mesen satu makanan. Nah, berarti dari sini apakah alurnya sama? Apakah cara kita menggunakan aplikasi ini sama? Kan jawabannya tidak ya. Kalau misalkan kita mau pesen Gojek ya, kita kan biasanya, oh ya buka nih Gojeknya, kita pilih kita tujuannya mau kemana. Oh, kalau aku stasiun Bekasi Timur, klik gitu. Sedangkan kalau GoFood kan mungkin aku masuk dari sini, aku cari nih McD gitu ya, McDonald's, baru aku klik McD-nya. Dari situ kan alurnya berbeda. Jadi ada berbagai pengalaman yang kita alami, meskipun bahkan dalam satu aplikasi. Yang kedua, ada berbagai pilihan yang kita hadapi. Itu ya. Balik lagi ke GoFood. GoFood aja, kalau kita mau pesen suatu makanan, itu cara pesennya bisa berbeda-beda loh, teman-teman. Misalkan teman-teman, oh pertama mau searching dulu nih, aku pengen searching nih, langsung searching McD gitu kan. Berarti kan dari bagian search bar ini ya, yang di atas. Atau mungkin teman-teman, oh aku nggak mau langsung search McD gitu, aku pengennya lihat dari riwayat pesanan, soalnya aku sebelumnya udah pernah pesen McD. Nah, itu kan alurnya juga berbeda ya, alur ketika menggunakan aplikasinya. Jadi, sadar nggak sadar, exposure terhadap pengalaman-pengalaman tersebut yang banyak itu ya, itu tertanam di otak kita. Ketika kita pakai aplikasi, tertanam di otak. Ketika kita pakai aplikasi B, tertanam di otak. Dan ketika kita akan menggunakan aplikasi lain, pengalaman itu akan kita bawa beserta dengan ekspektasi kita. Jadi pengalaman kita pakai GoFood, pengalaman kita pakai GoRed, itu akan terbawa ketika kita pakai aplikasi lain. Contoh, ini misal tadi Gojek. Kita udah punya pengalaman nih, pesen makanan online via Gojek. Nah, biasanya kita ngapain sih kalau pesen GoFood gitu ya? Ini flow-nya aku simplify, aku bikin simple. Yang pertama kan biasanya kita buka menu food delivery. Atau misalkan di Gojek itu nama food delivery-nya adalah GoFood gitu ya. Kita buka GoFood, misal kita cari nama merchant-nya tadi atau nama penjualnya itu McDonald. Habis itu kita pilihlah menu dan isi detailnya. Mau minum apa, mau makan apa gitu kan. Baru tambah pesanan dan lanjut ke proses pembayaran. Itu adalah flow atau alur yang biasa kita lewati gitu ya. Misalkan kita sering pakai Gojek. Nah, ketika kita pakai aplikasi lain, kita beralih ke Grab nih misalkan. Grab kan juga ada GrabFood ya. Beda aplikasi tapi juga punya layanan yang mirip-mirip. Nah, ketika tadi aku yang biasanya pakai GoFood dengan alur seperti ini, ketika berpindah ke GrabFood, aku juga akan berekspektasi bahwa ya itu harusnya caranya sama, kurang lebih alurnya juga harusnya sama gitu ya. Nah, dan ini pun terbukti di Grab kita bisa pertama buka menu food delivery-nya. Kita buka GrabFood-nya. Kalau di Grab kan namanya GrabFood. Habis itu cari nama merchant, nama penjualnya. Pilih menu dan isi detail. Lanjut ke pembayaran. Nah, ketika kita bandingkan, ini kan flow-nya sama ya. Dua aplikasi berbeda, tujuannya sama, dan flow-nya sama. Oke, sini kita lihat bahwa ada persamaan flow ya. Nah, tapi kenapa sih flow-nya ini kok bisa sama? Kok beda aplikasi kok bisa sama? Karena sadar tidak sadar itu dipengaruhi oleh pengalaman kita sendiri sebagai pengguna. Jadi, ini berhubungan dengan salah satu hukum gitu ya di ranah UX, right? UX
yang bernama Jacob's Law. Di Jacob's Law ini dia menyatakan bahwa users spend most of their time on their sites. This means that users prefer your site to work the same way as all other sites they already know. Jadi pengguna itu menggunakan aplikasi lain itu lebih lama daripada aplikasi yang berusaha kita kembangkan. Misal aku pribadi lebih sering menggunakan Gojek daripada Grab, misalkan seperti itu. Dengan begitu, aku akan berekspektasi bahwa Gojek ini cara penggunaannya akan sama dengan cara penggunaan Grab. Gitu. Jadi ini udah terbukti nih bahwa ada salah satu hukum di UX yang menyatakan seperti itu. Nah, itulah kenapa kita bisa melihat pattern ini. Kita bisa melihat hal yang sama dalam dua aplikasi berbeda, kita melihat flow yang sama. Jadi memang ada beberapa hal atau flow yang sengaja dibuat serupa antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Kalau misal kita mau buat aplikasi, harusnya kan istilahnya flow-nya mirip-mirip ya. Kalau berdasarkan istilahnya hukum ini sih seharusnya flow-nya mirip-mirip ya. Tapi kalau misal aku mau buat aplikasi dan melenceng dari alur yang biasanya udah ada, aku pengen buat semacam GrabFood, tapi aku nggak mau nih caranya kayak gini. Aku maunya setelah pencet tombol search gitu ya, langsung ke pembayaran gitu. Itu bisa nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa nggak kalau kita bikin aplikasi nih, tapi melenceng dari alur yang biasanya sudah ada? Gimana menurut teman-teman? Mungkin bisa di chat nih. Menurut teman-teman bisa atau enggak? Oke, Rafif udah jawab bisa. Yang lainnya? Menurut teman-teman yang lain bisa atau enggak? Baru Rafif nih. Baru Rafif nih yang berpendapat nih. Gimana? Oh, ada Syifa juga. Bisa. Oke, Insan Fadil. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Arya Alfat. Nggak bisa. Riyad Pratama. Tidak bisa. Oke. Bisa, tapi usernya nggak nyaman. Oh, ini menarik. Oke, bisa, tapi usernya nggak nyaman. Oke. Oke, balik lagi. Sebenarnya bisa nggak sih? Jawaban dari aku, atau dari yang aku pelajari, jawabannya adalah bisa. Kalau flow-nya mau diubah, itu bisa. Misal, di GrabFood ini ya, oh nih sebelum cari nama merchant sama pilih menu, aku mau sisipin nih di tengahnya, nanti penggunanya misalkan lihat rekomendasi makanan lainnya, lihat rekomendasi restoran lainnya. Itu kan berarti merubah flow ya. Nah, itu bisa atau enggak? Bisa, gitu. Kalau flow-nya mau diubah sedikit atau banyak, bisa enggak? Bisa, gitu ya. Sebenarnya desain mau dibuat gimana pun tuh, jawabannya sama. Bisa-bisa aja. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan itu. Bukan bisa atau enggaknya. Tapi, haruskah? Ya, haruskah kita ubah? Haruskah kita selipin nih menu baru gitu ya? Haruskah kita ubah? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung siapa yang akan menggunakan produk kita. Nah, mungkin teman-teman yang udah belajar, mungkin sempat dengar-dengar tentang UI UX, tentang produk designer, itu akan dengar bahwa, oh kita nih UX berfokus ke user, berfokus ke manusia gitu kan ya. Nah, ini sama halnya. Kita balik lagi siapa yang akan menggunakan produk kita. Pada hakikatnya, yang menggunakan suatu produk adalah manusia. Kayak Grab tadi. Grab, GoFood. Yang menggunakan siapa? Balik lagi, adalah manusia. Gitu ya. Jadi untuk
ganti flow itu tergantung ke manusianya. Sampai sini teman-teman nganggap nggak ya? Mungkin aku review sejenak ya. Ini kayak takutnya lost nih. Jadi tadi kita udah main, kita udah mikir pas kita main tuh kita ada merasakan sesuatu, kita merasakan banyak hal. Kenapa sih yang membuat kita merasa seperti itu? Nah, ini pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Terus kita coba cek screen time kita. Dari screen time ini kita tahu bahwa kita menggunakan banyak aplikasi. Nah, banyak aplikasi ini akan mempengaruhi cara kita menggunakan aplikasi lain, dan dengan menggunakan aplikasi lain ini juga menambah pengetahuan kita terhadap cara penggunaan suatu produk. Ini mempengaruhi gimana sih produk akan digunakan gitu ya. Itu recapnya. Nyampe sini kalau misalkan udah nangkep, bisa react, ini bisa react kan ya, bisa di react apa sih kalau di sini tuh yang thumbs up itu atau chat, bisa Mbak gitu ya. Atau misal ada yang bingung nyampe sini, bentar Mbak bisa dijelasin ulang nggak? Siapa tahu gitu ya ada. Gimana teman-teman? Nyampe sini nangkep nggak ya? Sebelum aku lanjut nih. Oke, makasih Pak Irwan. Oke, dari teman-teman nangkep ya. Oke, oke, kita udah tahu bahwa dalam penggunaan suatu produk itu ada flow, ada alur, dan alurnya apakah bisa diubah? Bisa. Tapi apakah harus kita ubah? Tergantung. Tergantung siapa? Tergantung user atau pengguna atau manusia. Nah, loh, mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh tadi kan flow-nya bisa ya, kita bisa ubah kok flow-nya. Kenapa sih kita harus merhatiin manusianya lagi? Kenapa sih kita harus merhatiin penggunanya lagi gitu kan? Nah, kita balik ke game yang awal. Ingat nggak game yang kita mainin di awal? Game yang kita mainin di awal itu memang sengaja dirancang di luar pattern atau di luar apa yang umum kita jumpai di berbagai produk. Apa yang terjadi? Tadi teman-teman ngerasain sendiri ya, ketika banyak perubahan yang terjadi, itu ada yang kesel, ada yang bingung, dari aku juga jadi nggak sabar, gitu kan. Jadi banyak emosi yang kita alami gitu. Tadi ada apa yang kita pikirkan, tadi juga kita merasakan sesuatu, dan kita juga istilahnya notice beberapa hal ya. Kayak aku tadi notice, oh tulisannya user interface nih, bukan user interface. Nah, berarti kan di balik itu ada ekspektasi terhadap produknya. Since it's a game, karena tadi adalah game, mungkin kita merasanya masih awal, mungkin ada yang ngerasa, oh saya enggak Mbak, menurut saya ini seru-seru aja kok. Tapi coba bayangkan kalau kita harus melalui itu setiap hari atau minimal seminggu sekali. Setiap kita buka aplikasi Gojek gitu ya, kita harus registrasinya tuh kayak pas pakai website itu. Itu kan apa enggak puyeng gitu ya. Kita belum buka Gojeknya, belum pesen GoFood-nya udah kayak nyerah duluan. Aduh, nggak usah deh, nggak usah pakai Gojek deh, gitu kan ya. Jadi belum mulai aja kita udah nyerah. Kalau kayak gitu, siapa dong nanti yang pakai Gojek gitu kan ya? Siapa dong yang akan pakai Gojek? Siapa dong yang akan menggunakan aplikasi ini? Jadinya apa? Jadinya produk yang udah kita buat itu nggak akan berguna. Karena tadi kita tidak mempertimbangkan aspek manusianya. Manusia yang menggunakan produk itu. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus merhatiin user atau manusia yang menggunakan. Nggak mau kan teman-teman setiap mau registrasi harus flow-nya kayak pakai website itu. Nah, itulah kenapa. Oke. Sampai sini kita udah tahu kalau desain itu berkaitan dengan aspek human.
atau aspek manusia. Tapi apakah itu aja? Kalau desain berkaitan dengan aspek human, berarti produk desain harusnya bisa ya sama anak psikologi aja. Anak psikologi kayaknya cukup deh kalau berkaitannya sama aspek human aja. Apakah human doang? Udah itu aja? Ternyata tidak. Ternyata dalam kenyataannya, dalam pengembangan sebuah produk, itu kita nggak cuma ngomongin tentang desainnya doang. Ada dua hal lain yang harus diperhatikan. Yang pertama, business value-nya sama technical value. Kalau desain, tadi kan kita udah tahu ya, desain itu berhubungan sama kebutuhan user, kebutuhan manusia, kebutuhan pengguna yang akan menggunakan produk itu. Nah, kalau bisnis, ini pertanyaannya lain. Pertanyaannya adalah apakah produk yang kita buat ini menguntungkan bagi bisnis kita? Gitu. Kalau yang misalkan kalau yang technical, ini apakah produk yang kita desain ini bisa kita terapkan? Hal dari sisi tech-nya, dari developernya ya, back-end-nya gimana nih, bisa apa enggak? Front-end-nya gimana nih, bisa apa enggak? Gitu kan. Karena kita nanti kita asal-asal desain, tapi pas mau dibikin sama tim development ya, sama tim tech-nya, ternyata nggak bisa gitu kan. Nah, jadi sweet spot-nya itu di tengah, yang dia mencakup bisnisnya dapat, teknikalnya dapat, desainnya juga dapat. Nah, dengan dukungan tiga aspek ini, kita berharap kita bisa deliver atau memberikan suatu produk yang desirable, usable, sama useful. Desirable apa sih? Desirable, diinginkan oleh pengguna. Usable itu bisa digunakan oleh pengguna. Useful, bisa menjawab problem user. Ini adalah yang berusaha kita ciptakan, kita buat dalam bentuk pengalaman ya, ketika kita mendevelop atau mengembangkan suatu produk. Tapi gimana sih Kak caranya supaya produk yang kita buat itu desirable, usable, sama useful? Nah, dengan cara kita membuat pengalaman. Kita merancang pengalaman. Nah, that's why namanya adalah user experience. And user experience design gitu ya, UX design, user experience design. Berarti yang kita desain adalah experience usernya atau pengalaman penggunanya. Nah, by building an experience that helps to solve the user's problem. Dengan cara kita mengembangkan suatu pengalaman yang bisa menyelesaikan masalah dari pengguna tersebut. Jadi user ada problem, itu kita bantu mereka untuk memecahkan masalah itu dengan merancang pengalaman dengan menggunakan produk kita. Oke, contohnya apa sih Kak produk-produk yang menyelesaikan suatu masalah gitu ya? Sadar tidak sadar di sekitar kita tuh sebenarnya produk dirancang untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini ada 3 screen. Yang pertama Blibli, yang kedua Gojek, yang ketiga Dana. Coba dari Blibli deh. Dari Blibli kan aplikasi e-commerce ya. Menurut teman-teman ini memecahkan masalah apa sih? Ada yang bisa komen? Misal dari Blibli bisa memecahkan masalah apa sih? Mungkin ada yang pernah itu ya pesan di Blibli atau jangan-jangan belum pernah semua nih. Waduh. Saya sebagai tim desainnya sedih. Enggak. Blibli Saya ada. maniaknya Tokopedia, saya belum pernah ke toko lain. Wah, Bapak harus coba, Pak. Blibli itu dia Pernah, saya beli-beli pernah sekali kayaknya. iya. Saya Itu nggak bisa ke lain hati, saya ke Tokopedia, ke Shopee pernah, pernah tapi selalu balik ke Tokopedia, nggak tahu. Nah, itu kayaknya salah satu itu deh, Pak. Pengaruh ini ya, terbiasa ya, sudah terbiasa Ya, dengan Tokopedia. terbiasa. Gitu. Oke.
Oke, Blibli, Tokopedia atau Shopee itu dia mensolve atau memecahkan masalah shopping, masalah belanja gitu ya. Kita kan setiap hari dulu belanja harus ke mall dulu, harus ke pasar dulu gitu kan. Sekarang dengan adanya Shopee, ada Blibli, ada Tokopedia, kita dari rumah ongkang-ongkang kaki gitu ya. Kita main HP itu udah bisa barang nyampe ke tempat kita. Nah, itu kan ada masalah, ada problem yang bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan akhirnya mereka mengembangkan aplikasi yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Oke, kalau Gojek tentunya di sini kan fokus ke Gojek ya. Ini memecahkan masalah mobilitas yang tadinya kita kalau mau pergi itu harus nyari ojek pengkolan mungkin, kita harus eh, cari angkot mungkin, atau teman-teman di sini harus apa ya, harus jauh-jauh ke suatu tempat dulu gitu ya, nggak bisa langsung dapat ojek. Nah, itu berusaha di eh, solve atau dipecahkan oleh Gojek. Nah, itu Gojek solve the mobility issue. Terus kalau di sini juga ada Dana. Dana itu memecahkan proses ya pembayaran lah, secara pembayaran gitu ya. Nah, kayaknya teman-teman di sini tuh kebanyakan mungkin gamers kali ya, banyak yang suka games. Menurut teman-teman kalau game itu memecahkan masalah apa? Kan pastinya dikembangin sebagai aplikasi, dia memecahkan masalah dong. Nah, menurut teman-teman game itu memecahkan masalah apa sih? Ada yang kepikiran? Adakah yang kepikiran game memecahkan masalah apa? Atau selama ini nggak pernah kepikiran nih? Selama ini ya udah Mbak, saya main game aja, nggak pernah kepikiran. Ada yang tahu? 3, 2, 1, oke. Game itu, eh kalau dari yang aku observe ya, game itu memecahkan masalah boredom atau kebosanan. Kadang kan kita bosan ya, kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ini ada Muhammad Farhan, main game untuk cari duit. Oh, itu adalah salah satu solusi ya, salah satu masalah yang dipecahkan oleh game ternyata bagi si Muhammad Farhan. Oke, thank you Muhammad Farhan udah jawab. Oke, ini salah satu solusi yang diterima oleh Farhan dari game. Bagi orang lain, game itu bisa memecahkan kebosanan mereka. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa setiap aplikasi yang kita gunakan itu sebenarnya memecahkan masalah, gitu ya. Nah, eh nah, teman-teman familiar nggak ya sama ini? Kira-kira ini apa ya, guys? Apa nih? Ada yang tahu ini apa? Bagian dari aplikasi apa mungkin? Yang pasti aku yakin teman-teman tahu sih. Nggak berani Instagram, jawab Mbak. aja. Apa? Instagram, Mbak. Oh, Instagram. Oke, thank you, Rafael. SG, IG, Instagram, Story IG. Oke, benar-benar benar. Nah, Story IG ini kan dia ada di dalam suatu aplikasi ya. Dia merupakan fitur yang ditambahkan di Instagram. Nah, ternyata fitur ini juga dikembangkan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah siapa? Memecahkan masalah pengguna Instagram. Loh, masalahnya apa? Nah, eh, ternyata ini story ini bukan ide original. Dia ngambil dari Snapchat ya, kalau teman-teman tahu. Ini balik lagi, masalahnya apa sih sampai si Instagram kok berani-berani ngecek pesaingnya gitu ya, ngikutin pesaingnya yaitu pada waktu itu adalah Snapchat. Kok berani sih? Emang masalah apa yang mau dipecahkan gitu. Nah, di sini dalam satu artikel gitu ya, em,
CEO Instagram saat itu menyatakan bahwa Instagram tuh dulu punya masalah. Waktu belum ada Instagram Story itu, pengguna itu terintimidasi. Kenapa terintimidasi? Karena kalau misalkan kita main Instagram cuma buat ngepost, itu kan biasa teman-teman kalau ngepost itu antara postnya harus estetik banget atau postnya lagi jalan-jalan nih, gitu kan. Jadi ada kriteria-kriteria yang bikin pengguna tuh terintimidasi. Oh, kayaknya ngepost ini nggak cocok deh, kayaknya ngepost ini nggak sesuai deh. Jadi pengguna tuh takut buat ngepost di Instagram. Akibatnya apa? Akibatnya nanti nggak ada yang pakai Instagram dong kalau nggak ada yang berani ngepost gitu kan. Tapi di sini dari tim Instagram ini mereka melakukan research ya. Mereka pasti ada research. Mereka mencari tahu penggunanya tuh kenapa nggak mau pakai Instagram? Kenapa apa yang dirasakan pengguna gitu ya. Yang mereka mendapatkan bahwa sebenarnya pengguna mereka itu pengen loh sharing lebih banyak. Oke, mereka pengen sharing lebih banyak, tapi mereka terintimidasi. Ada nggak ya solusi yang bisa memecahkan dua masalah tersebut? Satu masalah dan satu kebutuhan ya. Satu masalah terintimidasi dan satu kebutuhan untuk sharing. Nah, akhirnya si Instagram melihat si WhatsApp, Snapchat. Nah, Snapchat ini udah ada story duluan nih. Dilihatlah sama Instagram. Akhirnya diadopsi gitu ya. Instagram Story yang teman-teman tahu, itu kan akan menghilang dalam waktu 24 jam. Jadi sistemnya bukan yang permanen gitu ya. Nah, karena waktunya cuma 24 jam, yang artinya cuma sementara, jadi pengguna itu merasa, oh ya aku ngepost apa aja, gak apa-apa kok. Toh 24 jam lagi postnya hilang gitu kan ya. Story-nya udah hilang, udah selesai gitu kan ya. Nah, keberadaan story ini akhirnya memecahkan masalah yang tadi. Pengguna nggak lagi merasa terintimidasi karena dia tahu nih cuma ada 24 jam gitu kan. Dan memecahkan kebutuhan mereka yang pengen lebih sharing lebih banyak. Aku juga salah satu pengguna yang terimpact, yang thankful, yang terima kasih sama aplikasi ini ya. Karena dulu banget itu pas Instagram nggak ada story tuh kayak jarang banget nge-post. Pas udah ada story jadi eh kalau lagi jalan-jalan random tinggal foto, udah post, nggak perlu mikirin estetik apa enggak segala macam. Nah, itu bukti bahwa segala sesuatu yang dirancang itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Nah, kita recap. Tadi kan di awal kita ada pertanyaan yang pertama banget bahwa kenapa sih, apa sih yang membuat kita merasakan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu atau punya ekspektasi sesuatu ketika kita menggunakan aplikasi. Nah, ini terjawab dari semua yang sudah coba aku sampaikan. Jadi pengalaman kita ketika menggunakan berbagai produk itu akan terekam di otak kita. Dan yang merasakan pengalaman itu kan nggak cuma kita ya, orang lain pun banyak gitu ya yang menggunakan aplikasi itu. Muncullah suatu pattern di human behavior ketika mereka menggunakan suatu produk. Pattern ini akan menjadi sebuah laws atau hukum UX. Nah, salah satunya adalah Jacob Laws tadi. Dan hukum-hukum tersebut atau patokan-patokan tersebut akan mempengaruhi bagaimana sebuah produk dibuat. Ada patokannya gini, oke, balik lagi. Oke, berarti dibuatnya harus seperti ini. Kalau usernya seperti ini, berarti dibuatnya harus seperti ini. Nah, setelah produknya dibuat, ininya nanti akan mempengaruhi lagi kita sebagai pengguna yang akan menggunakan produk tersebut. Jadi ini kayak cycle-nya tuh berulang gitu loh guys. Kita pakai produk, ini membentuk suatu pengalaman di kita yang berkaitan dengan UX Law.
Nah, itu nanti pengalaman kita itu akan dilihat oleh pihak pengembang aplikasi dan mereka menyesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai pengguna. Mereka menyesuaikan produknya jadinya seperti ini. Dan dari produk itu akhirnya kita ke-expose lagi nih dengan pengalaman-pengalaman baru dengan produk yang dibuat gitu ya. Jadi ini kayak never ending cycle gitu ya. Itulah gimana caranya dari yang tadi pengalaman kita sebagai manusia bisa mempengaruhi bagaimana sebuah produk itu didesain atau dibuat. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Gimana teman-teman? Pusing? Bingung? Atau mungkin ada feedback lain? Apakah gimana? Pusing nggak ya? Nangkep nggak ya yang disampaikan? Gimana teman-teman? Kelihatan nggak ya itunya, flow-nya gitu ya, pattern-nya? Ya, itu yang dimaksud Jacob Nielsen itu ya. Iya Pak, Jacob Nielsen Pak, yang dulu juga saya ungkit di skripsi saya. Iya. Ini, nah teman-teman, oke, nangkep ya. Oke, itu dari aku. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Mungkin nggak terkait ini juga nggak apa-apa sih. Nggak terkait materi ini juga nggak apa-apa. Monggo silakan. Oh, ada yang mau bertanya nih Pak, dari Baharudin Diasaputra. Boleh, silakan. Permisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Monggo. nggak bisa on time. Izin bertanya, Mbak. Ini kan kerjanya di tentang UI sama UX-nya ya, Mbak. Iya. Itu kan berarti kerjasama sama programmer front end-nya juga kan, Mbak. Itu tuh itu biasanya kan kalau saya baca-baca biasanya orang kerja di bagian startup aplikasi kayak gitu mesti kan ada bentrok di bagian UI UX sama programmer, soalnya katanya di bagian UI UX terkadang ada yang nggak bisa dibuat flow-nya dalam bentuk pemrograman seperti itu tuh bagaimana? Oke, pertanyaan menarik. Makasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau aku yang mengalami sendiri itu, hmm, yang aku mengalami sendiri itu belum pernah karena aku fokusnya ke tulisan kan. Kalau tulisan kan selama ini ya udah oke-oke aja gitu kan dari pihak tech. Nah, tapi kalau yang desain itu memang ada kemungkinan ada clash antara desainer dan dari sisi tech-nya. Misalkan kita bikin desain di sini ya. Oke, kita bikin desain di Gojek nih. Dari teman-teman desainer pengennya, oh aku pengennya kalau malam-malam nanti backgroundnya jadi malam. Kalau siang-siang nanti backgroundnya jadi ada mataharinya, ada pelanginya gitu. Itu kan kalau dari segi desain, oh ya oke bagus gitu kan ya. Oh ya bagus banget nih, interaktif nih. Tapi dari segi tag-nya, dari segi front end atau back end, itu bisa aja mereka keberatan. Kenapa? Karena waktu development-nya mungkin ya coding-codingannya itu susah gitu kan ya. Coding-codingannya susah atau mungkin oh nggak bisa nih datanya nggak bisa nih kalau dibuat seperti ini nanti jadinya malah error gimana gimana gimana. Nah, itu ada eh, kemungkinan clash-nya di situ ya. Jadi makanya komunikasi itu sangat diperlukan. Komunikasi sama kita set ekspektasi sih biasanya. Itu apakah menjawab? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ada Aditya Fajar, silakan. Baik, selamat pagi Pak Irwan, selamat pagi Kak Dinda. Perkenalkan saya Pagi. Aditya Fajar Ramadi. Pagi. Aduh, maaf Pak. Malam, maaf. Ya Agak ora ini ya. apa-apa, kan selalu semangat. Iya, Iya, Pak. Semangat masih ini harus berarti, semangat Pak. pagi ya Pak. Ya, mungkin saya izin bertanya.
terkait copywriting itu kan setahu saya kan harus ada audiens utama yang ditentukan ya, Pak. Sedangkan tadi kan dalam beberapa contoh itu kan ada beberapa platform seperti Gojek dan lain-lain itu kan lebih ke audiensinya itu adalah massal ya. Nah, setahu saya kalau copywriting kan harus ada audiens utama yang diutamakan nih semua. Kalau kita mau audiensnya anak muda ya sebagaimana copywritingnya harus menarik. Nah, dalam penyusunan konsep itu apakah hal-hal tersebut juga juga apa ya juga diperlukan dan juga dibahas Mbak dalam pembentukan konsepnya. Soalnya kan menurut saya sebuah tulisan itu yang berperan cukup dominan lah kalau di dalam aplikasi selain dari segi desainnya. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Oke, oke. Oke, thank you Aditya Fajar ya. Pertanyaannya menarik banget. Dan ini juga termasuk dalam salah satu lingkupku. Jadi kalau bisa aku ringkas ya, pertanyaannya adalah setahu Aditya Fajar atau Adit ya panggilannya atau Fajar? Sorry. Adit aja. Adit, oke. Ya. Oke, setahu Adit untuk bikin suatu kopi ya atau untuk bikin suatu tulisan itu harus ada targetnya. Targetnya kita mau nyampein ke siapa gitu kan. Karena kalau misalkan kita mau nyampein ke pengguna yang mungkin usianya muda, itu penyampaiannya seperti ini. Sedangkan usia yang lebih tua, mungkin penyampaiannya seperti ini. Nah, untuk ke situ, memang kita kalau mungkin ya kalau sepahamku kalau di perusahaan-perusahaan yang mungkin baru mulai itu mereka akan secara general melihatnya. Misal perusahaan yang baru mulai itu apa ya? Mungkin ada perusahaan yang baru dimulai lah. Mereka ngelihatnya lebih ke siapa sih yang bisa biasanya pakai produk kita. Oh, biasanya anak muda ya udahlah kita bikinnya eh bahasanya yang santai, bahasanya yang lebih non formal gitu. Sedangkan kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kita memang sudah menyiapkan guidelines istilahnya. Kita udah menentukan ini usernya kita, penggunanya kita tuh seperti apa sih. Nah, mungkin ini aku sempat bikin juga terkait ini di portofolioku. Jadi kalau misalkan, ini bisa, kayaknya belum ke-share ya. Aku coba share screen ulang. Oke, biar terjawab lebih jelas ya. Oke. Nah, ini portofolioku. Dan kemarin aku juga sempat ngambil bootcamp yang menjawab banget pertanyaannya Adit. Sebentar. Di sini aku membuat copywriting ya untuk tiket.com. Ini case tadi ala-ala gitu ya. Istilahnya kita langsung nentuin nembak nih, oh tiket.com gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah pertama pastinya aku pahamin produknya dulu, tapi di dalam pahamin produknya itu aku ada salah satu yang aku cari yaitu usernya. Usernya siapa sih? Pengguna tiket.com tuh siapa sih? Nah, di sini aku tulis nih, oh pengguna tiket.com adalah anak muda dari mungkin mahasiswa sampai pekerja dan bahkan keluarga muda gitu ya. Oke, ini aku udah dapet nih penggunanya adalah ini. Berarti nanti aku akan menulis copy, aku sebenarnya copy ya. Copy untuk pengguna ini. Gimana cara nulisnya? Nah, disinilah kita buat ada yang namanya brand voice. Brand voice itu kayak kita nentuin lah nanti penyampaiannya seperti apa sih. Oh, di sini aku bikinnya, oh penyampaian tiket.com nih, kita cobalah bikin penyampaiannya antusias. Karena kan tadi anak muda, ya berarti kita penyampaiannya antusias dong. Dan kita bikinnya casual deh, biar nggak terlalu kaku gitu ya. Dan kita juga thoughtful nih. Thoughtful artinya apa? Thoughtful berarti kita walaupun kita casual, kita nyantai, tapi kita nggak semena-mena gitu ya. Nggak yang pakai bahasa kasar, segala macam. Nah, itu. Nah, jadi intinya kalau di perusahaan besar itu udah ditentuin nih usernya siapa, penggunanya siapa, dan
voice atau suara mereka tuh seperti apa. Itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Aditya, apakah terjawab? Oke, makasih Mbak udah menjawab. Oke, semoga menjawab ya. Thank you. Adakah yang mau bertanya lagi? Atau udah kayak, aduh pusing Mbak. Saya pusing nggak nangkep gitu ya. Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada ya. Sudah jam Oke. 20.27. Eh, Menarik sekali, Din. Saya senang ngikuti sharingmu ya, Terima kasih walaupun Bapak. tidak terlalu banyak yang interaktif, tetapi eh, saya terus terang ya, terus terang jarang mendapati sharing yang apa begini, yang apa istilahnya, yang melibatkan lah ya gitu. Apalagi di sesi online ya, itu kan tantangan tersendiri. Kalau di Iya, kelas itu betul kan Pak. bisa dilihat semua gitu ya. Kalau seperti ini kan audien kita sedang ngapain kan kita nggak tahu ya. Tapi menarik sekali. Saya juga sekalian izin, ini mungkin akan saya share di channel saya biar nanti saya akan pamerkan ke beberapa teman dosen TI dan teknik elektro. Jadi malu saya Pak. Ya, begitu ya. Pak, iya. Sebelum Pak. saya tutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Adinda. Semoga terus sukses ya. Terima kasih sekali. Jangan kapok Oke. nanti kalau ada apa apa istilahnya, ada pengalaman yang bisa dibagi lagi dengan Oke. sangat terbuka. Kita mengharap gitu ya. Oke, siap Begitu Pak Din ya. Irwan. Iya, Heeh, terima heeh. kasih Pak Irwan, terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di sesi malam hari ini. Semoga yang aku bagikan itu bisa bermanfaat dan semoga teman-teman yang kalau mau ada yang mau ke product designer atau UI UX tuh semangat, perjalanan akan panjang gitu ya. Tapi itu akan worth it kalau memang kalian tujuannya adalah itu. Oke, itu Ya, aja dari aku. Semangat teman-teman dan terima kasih juga Pak Irwan. ya, terima kasih. Ini mungkin kelas akan saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya kelas ya. Terima kasih banget. Terima kasih Pak.